Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan mereview jam tangan atau smartwatch yang sering saya gunakan, yaitu yang bermerek Garmin. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja kita mulai. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi untuk awal pembelian biasanya kalian akan mendapatkan satu buah set dari jam tangan, dan ini adalah seri Garmin Instinct. Dan ini untuk kotak boxnya, kita lihat ada apa aja di dalamnya. Yang jelas ada satu set jam tangan Garmin untuk Garmin Instinct. Terus di dalamnya juga ada satu buah charger, dimana chargernya itu berbeda seperti charger micro biasa. Ini charger khusus untuk jam tangannya. Dan juga ada buku panduan bertuliskan Garmin Instinct. Di sini ada beberapa bahasa, itu bahasa Inggris, terus ada juga bahasa Thailand, ada juga bahasa Indonesia, dan yang terakhir Vietnam. Terus kita lihat lagi, nah ini untuk kartu garansinya, kita mendapatkan garansi 2 tahun. Ini garansi TAM selama 2 tahun. Terus ada juga stiker dari Garmin sendiri. Ada 3 stiker dari lambang Garminnya, kita bisa lihat. Terus ada watchnya dari Garmin, which is 30. Oke, jadi cuma ini aja yang ada di dalam box. Dan selanjutnya kita akan melihat fitur-fitur dari jam tangan tersebut. Jadi dapat dilihat ini adalah seri Garmin Instinct. Saya beli yang warna merah. Dan untuk dimensi sendiri, yaitu diameternya itu sekitar 45 mili, 45 kali 45. Itu berarti kalau di senti itu kurang lebih 4,5 cm. Dan untuk ketebalannya itu 1,5 cm atau 15 mili. Dan ini sangat pas, meskipun dengan saya kecil, dan ini sangat pas sekali. Dan lanjut, untuk resolusi displaynya itu 128 kali 128 pixel untuk dimensinya. Dan untuk tipenya itu monokrom, bisa dilihat. Untuk tipe layarnya, displaynya itu monokrom. Juga sudah sunlight visible, atau jika kita gunakan di bawah sinar matahari, pada kecerahan yang paling rendah akan terlihat jelas jika di bawah sinar matahari. Seperti saat sekarang ini, enggak di sinar matahari juga, di bawah lampu juga terlihat jelas, meskipun ini kecerahannya saya setting paling rendah. Terus untuk ini juga sudah dilengkapi Transflexive Memory in Pixel atau MIP, dimana dari display tersebut kita bisa menghemat baterai lebih banyak. Dan beratnya kurang lebih 52 gram. Dan material lensanya, kita lihat lensanya ini bukan kaca biasa, tapi ini adalah kaca yang sudah dibuat secara kimiawi dan lebih kuat dan anti gores. Jadi bisa dilihat dengan jelas ini untuk kacanya. Dan untuk benchnya ini saya sudah ganti. Sebenarnya kita dapat yang warna merah seperti gambar di deskripsinya tadi. Kita dapat yang warna merah, tapi ini sudah saya ganti. Saya beli
di Garmin Store-nya. Nanti saya kasih link untuk shopnya, toko Garmin Store-nya yang ada di Surabaya, karena ini saya belinya di daerah Surabaya. Terus untuk baterainya di sini kita menggunakan untuk Garmin sendiri menggunakan baterai lithium yang dengan dalam mode smart jam ini bisa bertahan kurang lebih 14 hari atau 2 minggu. Itu dalam mode smartwatch biasa, dan jika dalam mode GPS itu bisa bertahan sampai 14 jam. Seperti kita gunakan untuk running, untuk hiking, itu kita bisa setting ke mode GPS, itu bisa kita gunakan kurang lebih 14 jam. Dan jika kita setting ke mode ultratech, dimana misalkan kita gunakan untuk hiking dengan perjalanan mendaki yang sangat jauh, kita set ke GPS nya secara default itu bisa mencapai 35 jam. Jadi untuk GPS nya kita set default biar nggak terlalu banyak menghabiskan baterai untuk mode ultratech atau mode perjalanan panjang. Misalkan kita adventure ke sebuah hutan atau sebuah gunung, itu kan pasti mungkin ada yang membutuhkan waktu yang lama, jadi kita bisa set ke ultratech. Terus untuk wirelessnya kita bisa sambungkan ke HP atau smartwatch, itu bisa menggunakan Bluetooth. Langsung connect. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini namanya Instinct Up ini kan udah connect, dan juga ada aplikasinya juga. Di sini saya menggunakan aplikasi Garmin Connect, ada juga Garmin Explore. Nah, khusus untuk Instinct ini sudah dilengkapi dengan Garmin Explore juga. Jadi kita bisa menentukan rute sendiri untuk sebuah perjalanan. Jadi untuk sistem navigasinya sendiri, Garmin Instinct menggunakan sistem navigasi GPS, GLONASS, dan Galileo. Dan yang pertama saya akan jelaskan untuk tentang GPS sendiri. GPS merupakan sistem navigasi yang dibuat dari Amerika, dan sistem navigasi ini sangat lengkap dan sudah diterima di seluruh dunia. Tinggal presisinya juga sangat akurat sampai sentimeter, sedangkan untuk yang GLONASS itu dikembangkan oleh Rusia dan baru dibuka untuk publik mulai dari 2007-an. Dan untuk perbedaan antara GPS dan GLONASS, GPS itu memiliki satelit lebih banyak sehingga akurasi titik koordinat dapat diandalkan, sedangkan untuk GLONASS itu memiliki sinyal yang lebih kuat dan orbit lebih tinggi, tetapi untuk akurasi masih kalah dengan GPS. Dan perbedaan dari komunikasi antar satelit, GPS menggunakan frekuensi yang sama tapi berbeda kode, sedangkan GLONASS kebalikannya menggunakan kode yang sama hanya berbeda frekuensi. Jadi untuk GLONASS dan GPS sendiri itu fungsi dari GLONASS, misalkan sinyal GPS yang sangat rendah dapat di backup dengan sistem navigasi dari GLONASS sendiri, sedangkan untuk Galileo masih tahap perkembangan. Galileo merupakan sistem navigasi dari Eropa sendiri. Untuk saat ini kurang lebih 30 satelit sudah berada di sistem navigasi Galileo tersebut, dan fungsinya juga hampir sama dengan GLONASS, bisa membackup jika sinyal-sinyal dari GLONASS atau sinyal dari GPS melemah, jadi saling membackup. Dan untuk keakuratannya masih dipegang oleh GPS. Selanjutnya ada beberapa sensor, yaitu ini adalah sebuah sensor heart rate, jadi dimana kita bisa mengukur heart rate kita sendiri.
Nah, ini kita dapat pesan. Jadi untuk pesan yang masuk pada smartphone kita itu langsung masuk ke smartwatch ini. Nah, di sini biasanya menampilkan heart rate. Misalkan saya coba, nah ini muncul. Jadi smartwatch ini juga bisa mengukur detak jantung atau heart rate kita dengan sensor yang di bawah jam tangan tadi. Terus selain itu juga dilengkapi dengan sensor barometrik, di mana sensor tersebut sebagai pengukur tekanan udara sekitar kita. Kita bisa melihatnya. Nah, ini untuk barometriknya. Terus ada juga altimeter, yaitu untuk mengukur sebuah ketinggian di daerah kita. Jika kita bawa kemanapun itu udah otomatis GPS-nya aktif dan mengkalibrasi otomatis, dan juga bisa dikalibrasi manual. Terus selain altimeter dan barometer tersebut, ada juga yaitu kompas dengan 3 sumbu. Nah, ini kita bisa lihat. Di tengah ini menandakan altimeternya. Terus selain itu accelerometer, yaitu sebagai pengukur kecepatan. Jadi jam tangan ini juga bisa digunakan untuk running ataupun hiking, dan bisa mengukur kecepatan kita ketika berlari, itu jarak tempuhnya berapa kilometer per jam atau berapa mil per jam. Uniknya lagi, jam tangan atau smartwatch Garmin Instinct ini dibuat untuk standar militer atau sudah mempunyai standar militer, military standard 810G, yaitu dimana jam tangan ini tahan terhadap thermal atau suhu dan getaran, dan juga tahan terhadap air. Untuk thermal atau suhu biasanya digunakan atau diuji coba di suhu ekstrim, mulai suhu rendah sampai suhu yang tinggi. Dan selain itu, untuk standar getaran atau kejutnya itu bisa diuji dengan menjatuhkan smartwatch ini kurang lebih dengan ketinggian 122 cm atau 1,2 meter. Dan untuk ketahanan terhadap air, smartwatch ini bisa bertahan sampai kedalaman 100 meter di dalam air. Dan untuk jam tangan ini saya sudah memakai kurang lebih hampir 1 tahun, dan ini juga saya beli di Garmin Store daerah Surabaya, yaitu untuk Instagramnya bisa dilihat di deskripsi, dengan harga ini saya beli pada tanggal 4 bulan 5 2019 atau 1 tahun yang lalu, dengan harga 4.049.000. Dan ini juga saya sudah mendapatkan cashback kurang lebih 450 ribuan dari harga awal yang seharga 4,5 juta. Nah, untuk Instagramnya mungkin bisa dilihat di @garmin_sby. Dan untuk store-nya sekarang udah ada di TP atau Tunjungan Plaza lantai 6 untuk daerah Surabaya. Dan ini dulu sebelum di TP saya beli di daerah Kenjeran untuk store-nya, tapi sekarang udah ada di Tunjungan Plaza, udah pindah ke sana di Tunjungan Plaza lantai 6.
Oke, untuk sementara penjelasan dari itu dulu, dan untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang sistem tombol-tombol navigasi yang ada di sini, dan untuk kedepannya kita membahas tentang menu yang ada di tombol navigasi ini apa saja. Nah, seperti menu-menu yang ada di sini nanti kita bahas secara detail di part selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih.